Hi, X Level. How are you this morning? Now we are going to discuss about thematic for this morning. I hope that you have a spirit and you have uh, a good condition for this morning. Now we are going to discuss about thematic IPS, muatan IPS. But before we are going to discuss about this, usaha perseorangan dan kelompok, we will pray. Let's pray. Thank you, Lord, for this beautiful morning. We can gather together here and we will continue our subject. Please open our mind, open our heart, so we can understand what we are talking about. Thank you, Lord. We surrender our life only into your hands. Amen. Oke, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Secara perorangan, kita bisa lihat di sini ada pertanian, perdagangan, jasa, industri kecil. Nah, contoh-contoh dari pertanian itu apa saja sih? Lahan persawahan itu contohnya. Yang perdagangan apa contohnya? Pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, pedagang di pasar, toko kelontong, dan lain-lain sebagainya. Contoh untuk jasa, fotokopi, bengkel, potong rambut, jual pulsa, dan lain-lain. Contoh industri kecil, pembuatan keramik, mebel, kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis daripada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Kelompok. Yang pertama ada firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Contoh-contoh daripada apa sih firma itu? Firma itu didirikan sekurang-kurangnya 2 orang dan biasanya sudah saling mengenal. Jadi misalnya firma ini didirikan oleh sahabat 2 orang mau mendirikan usaha. Nah, mereka bisa mendirikan usaha dan itu disebut sebagai firma. Persekutuan komanditer atau CV sekurang-kurangnya didirikan oleh 2 orang, menyetorkan modal dalam CV ada sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif maksudnya adalah orang yang berpartisipasi di dalam memajukan usaha. Misalnya dia yang menjalankan usaha ini. Sedangkan yang pasif hanya menanamkan modalnya, memberikan modalnya dan dia tidak ikut campur di dalam menjalankan usaha tersebut. Perseroan terbatas, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, kalau PT ini termasuk usaha yang sudah besar, seperti yang ada di muka kuning. Nah, itu disebut sebagai PT. Nah, kemudian badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini adalah usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya apa? BNI, Bank Mandiri, PLN, dan lain sebagainya. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis daripada koperasi. Koperasi terdiri dari konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, serba usaha. Nah, di sini kamu bisa melihat konsumsi itu apa saja yang disediakan. Dan simpan pinjam, apa yang menyediakan layanan simpan pinjam, produksi menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya pengusaha batik, tahu, tempe, sapi perah, dan lain-lain sebagainya. Untuk jasa, biasanya jasa ini digunakan untuk melayani jasa bagi anggotanya. Misalnya, di dalam anggotanya perlu layanan bantuan hukum. Nah, koperasi jasa ini menyediakan
menyediakan pengacara untuk anggotanya tersebut. Nah, serba usaha mengelola berbagai jenis usaha. Nah, apa sih keuntungan dan kerugiannya? Untuk individu perorangan, keuntungan usaha perorangan adalah semua laba hanya untuk pengusaha. Pengendalian seutuhnya. Pajaknya lebih rendah tentunya. Organisasinya sederhana. Ya, kerugian usaha perorangan tentunya bertanggung jawab atas semua kerugian. Dana terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, keterampilan terbatas. Nah, untuk tugasnya hari ini, tuliskan dengan kalimatmu sendiri keuntungan dan kerugian usaha kelompok. Jangan lupa ya. Oke, itu aja. God bless you.